Halo kawan-kawan, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah perjuangan dari seorang pemuda yang berhasil meraih cita-citanya. Pemuda ini berhasil mendapatkan beasiswa S2 di Belanda. Pemuda ini berasal dari Sulawesi Barat dan dia juga merupakan salah satu putra terbaik daerah Tebulahan. Dia bernama Victor Matanggarang. Victor Matanggarang sendiri merupakan pemuda yang berasal dari keluarga yang cukup sederhana. Ayahnya adalah seorang petani, secara finansial tidak cukup untuk membiayai perkuliahan Victor Matanggarang. Tetapi puji Tuhan, lewat usaha kerja keras dari Victor Matanggarang, dia berhasil mendapatkan beasiswa S1 dan S2 di Belanda. Ya, sebelum kita menyaksikan cerita dari Victor Matanggarang, mari kita saksikan profil dari Victor Matanggarang. Ini dia. Victor Matanggarang, pemuda asal Sulawesi Barat, kelahiran 1992, telah sukses menempuh pendidikan S2 di Belanda. Siapa sangka, pemuda yang lahir dari keluarga yang cukup sederhana ini merupakan satu-satunya mahasiswa dari Indonesia yang berhasil mendapatkan beasiswa S2 dan berkuliah di Universitas Twente di Belanda dengan mengambil jurusan forensik psikologi. Victor Matanggarang, walaupun kini sudah menyelesaikan studinya di luar negeri, ternyata juga memiliki kisah pahit dan lika-liku kehidupan. Penasaran dengan kisah hidup Victor Matanggarang? Simak kisah hidup dari Victor Matanggarang berikut ini. Waktu S1 itu di awal saya memang tidak beasiswa. Terus ditawarin setelah saya beasiswa Pemprov Sulsel waktu itu. Sementara kuliah waktu ini? Sementara kuliah. Karena memang saya berprestasi bagus. Saya bawa nama kampus terus keluar. Jadi ditawarin saya beberapa beasiswa dari bank, bahkan saya dapat beasiswa terakhir itu dari One Asia Foundation, itu dari Jepang. Jadi itu beasiswa saya itu banyak sekali. Jadi dari kampus juga banyak beasiswanya. Jadi itu sampai selesai baru istilahnya saya bisa membiayai lah diri saya sendiri. Dan biasanya itu saya memang juga ikut proyek-proyeknya kampus. Biasanya saya dipanggil untuk bisakah bawakan materi untuk bisa bantu untuk pelatihan ini di kampus, atau mungkin dosen saya kan banyak psikolog yang bikin pelatihan di luar, saya diikutkan misalnya, atau ada psikotes di luar saya ikut. Jadi selain beasiswa dari kampus, saya juga dapat beasiswa dari, bukan beasiswa sih, penghasilan lain dari ikut proyek-proyek dosen, ikut kerja, bahkan saya nge-MC dulu untuk menambahi biaya sehari-hari. Jadi SM saya itu bukan cuma satu beasiswa, ada banyak beasiswa. Waktu itu kuliah di UNM ya? Iya, di UNM. Dulu ada jalur memang yang khusus, namanya PMDK. Kalau dulu PMDK C biasanya itu, kalau nggak salah, PMDK apa gitu. Itu memang ada jalurnya khusus, jalur beasiswa. Tapi dulu kami nggak seperti sekarang. Sekarang kan enak sekali, ada kuliah, jadi mereka bisa daftar memang sebelum masuk. Kalau kami dulu biasanya kami dulu itu di tahunku itu ada juga yang seperti itu, tapi didaftarnya melalui SNMPTN. Jadi kalau lulus SNMPTN otomatis juga lulus bidik misinya misalnya, atau beasiswa apapun yang diikuti. Kalau kami dulu begitu. Tapi kalau sekarang kan beda beasiswa, beda kampus. Kalau kami dulu daftarnya satu kaligus dalam SNMPTN. Kayak gitu. Nah, saya kebetulan tidak dapat beasiswa di awal. Nanti pas di tengah-tengah, pas di dalam kampus, pas menjalani proses perkuliahan. Menjalani proses, jadi saya ditawarin banyak beasiswa. Itu dari luar? Dari kampus, ada dari kampus. Ada juga dari Pemprov. Itu kan program. Misalnya saya dikasih satu semester dari One Asia Foundation, atau 1 tahun dari One Asia Foundation. Tahun berikutnya saya lagi dapat beasiswa dari Pemprov. Terus saya dapat lagi beasiswa dari bank dan sebagainya. Jadi
mengeluarkan biaya. ya pertama. Sisanya semua pas saya di dalam mungkin semester 1 nilai saya bagus, pas semester 2 itu kan mulai kita banyak kegiatan. Saya ikut lomba-lomba, saya ikut lomba debat psikologi nasional, kita juara 1 waktu itu. Nah dari situlah saya mulai naik, jadi mulai banyak yang kenal, bahkan sering masuk koran waktu itu di Makassar, di koran kampus Fajar dan sebagainya. Itu kita sering sekali wawancara untuk, tapi pengalaman S1 saya itu memang saya mau bilang bahwa kalau kita memang mau sekolah, meskipun ada beasiswa banyak jalan kalau memang kita mau. Karena saya sendiri sudah dapat beasiswa, tapi saya masih ikut proyek-proyek yang mendatangkan istilahnya penghasilan. Bahkan saya pergi MC. Kalau ada yang panggil MC, dia butuh MC mahasiswa misalnya, saya pergi. Ada dulu pengalaman pertama saya MC untuk geng mobil. Dulu saya nggak tahu bilang bagaimana itu MC di tengah-tengahnya geng-geng mobil. Nah itu saya harus belajar supaya saya bisa ikut itu. Ikut kan? Kalau misalnya kan kita punya tim paduan suara kampus, biasanya paduan suara kampus itu dipanggil kemana, biasanya dapat fee. Nah itu lumayan. Itu kebetulan saya di Makassar. Dulu karena saya punya prestasi internasional dan nasional, jadi saya pakai internasional dan nasional. Nah, beasiswa S2 itu saya daftar di LPDP. Jadi awalnya itu memang saya sudah dengar beasiswa ini dari 2013. Jadi 2013 ini saya sudah dengar, oh ada beasiswa yang seperti itu. Dulu memang saya tidak ada kepikiran mau lanjut S2. Pas saya dengar itu, langsung saya cari-cari tahu informasinya. Dan memang yang paling menantang itu adalah sertifikat bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS waktu itu. Nah itu yang setelah saya baca langsung saya kejar itu, TOEFL dan IELTS, karena momok menurut saya itu susah karena tidak pernah saya kursus, tidak pernah saya belajar bahasa Inggris sebelumnya. Tapi puji Tuhan waktu itu selama saya kuliah 2013 saya pernah wakili Sulbar untuk pertukaran pemuda ke Australia. Nah dari situ nih saya belajar pertama kali bahasa Inggris secara langsung. Jadi dulu itu bahasa Inggris saya tidak bagus, tapi setelah saya ke Australia beberapa bulan di sana magang, jadi terpaksa kayak harus mau tidak mau setiap hari mendengar di kantor kita dengar orang bicara bahasa Inggris, jadi kayak dipaksa belajar. Dan dari situlah saya mulai pelajari terus itu bahasa Inggris sampai sementara saya skripsi itu saya persiapan untuk tes IELTS waktu itu. Saya ambil IELTS langsung karena saya sudah pernah TOEFL, tapi nilaiku waktu TOEFL pertama itu jelek. Jadi saya bilang, saya pesimis ini TOEFL, saya mencoba IELTS. Ternyata IELTS lebih susah lagi. Kalau saya persiapan waktu itu, saya coba-coba, dan ternyata nilaiku meskipun rendah bisa daftar LPDP waktu itu. Sudah bisa daftar LPDP, jadi saya pakai. Saya daftarlah LPDP tahun pertama dan puji Tuhan itu lolos. Tentu memang itu tidak gampang karena harus menunjukkan dulu prestasi akademik yang bagus. Contohnya saya LPDP. LPDP itu untuk daftar beasiswanya itu harus punya nilai IPK minimal 3,5. Itu LDPT, LPDP. Itu apa itu? Itu beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Itu semacam dana abadi pendidikan yang punya negara, yang diberikan untuk setiap tahun untuk anak-anak muda, bukan cuma anak muda sih, semua anak bangsa yang mau melanjutkan pendidikan di dalam maupun di luar negeri melalui skema beasiswa. Setiap tahun itu dibuka dan banyak sekali yang diterima. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa bahwa ada cita-citanya mau sekolah di luar negeri, ada cita-citanya mau sekolah S2, nah ini LPDP adalah salah satu beasiswa yang paling bisa untuk kita ikuti. Tapi memang syaratnya harus mampu berbahasa Inggris, mau di dalam negeri atau di luar negeri itu wajib bahasa Inggris.
kemudian punya nilai yang bagus. Ya kalau bisa ada prestasi supaya bisa menceritakan tentang dirinya ya, karena di beasiswa LPDP ini nanti kita akan menulis esai. Kita juga akan membuat rencana studi. Yang tahu waktu itu saya daftar 2015, jadi sampai kita itu menulis beberapa esai untuk menunjukkan bahwa memang kita layak seperti itu. Dan kemudian untuk bisa daftar ini memang ada beberapa kriteria yang bisa kita ikuti. Ada jalur yang umum, ada juga jalur yang khusus namanya afirmasi. Nah, afirmasi ini khusus untuk teman-teman yang mungkin dari daerah tertinggal 3T. Kemudian ada juga khusus afirmasi miskin dan berprestasi. Ada juga afirmasi untuk teman-teman yang apa istilahnya punya prestasi nasional dan internasional. Mungkin ada teman-teman juga khusus untuk santri juga ada. Ada juga khusus untuk bukan afirmasi tapi untuk grup tertentu itu kita ada, mereka punya program untuk Polri, TNI dan PNS. Ada juga program khusus untuk wirausahawan ya, yang mau belajar mengenai kewirausahaan. Jadi banyak sekali skemanya. Tapi menurut saya apa yang menguatkan saya waktu itu karena pertama itu adalah IPK saya bagus. Saya lulusan terbaik dulu waktu lulus S1. Jadi banyak prestasi yang bisa saya tulis di dalam form pendaftaran. Kan di situ kita ditanyakan apa prestasinya. Membantu. Ya, itu sangat membantu. Jadi semua pengalamanku itu pada saat saya wawancara tidak bingung bertanya apa, dia bertanya mengenai prestasi-prestasi saya. Jadi tidak ada pertanyaan yang dalam tanda kutip dipaksakan, karena semuanya memang tertulis di dalam pengalaman saya itu. Jadi memang di masa-masa S1 itu menurut saya kalau memang ada keinginan untuk dapat beasiswa, ya jangan bilang S2, mau S1 dari SMA memang harus ada prestasi. Intinya dari semua ini adalah kepercayaan diri sebenarnya, bukan persoalan pintar atau tidak. Karena kalau dibilang pintar pasti banyak temanku yang lebih pintar. Mas dulu SMP Kak, saya juga bukan ranking 1 terus. Dulu SMA Kak, masih ada juga yang lebih di atasku. Jadi semuanya pada prinsipnya itu kepercayaan diri. Dan kalau ada kepercayaan diri, maka mau tidak mau kita sudah tahu ini jalan mana yang kita mau lalui. Ketika kita sudah tahu itu, maka kita mau memperbaiki diri kita. Dan itu yang paling susah, mengubah diri kita yang tadinya di bawah harus ke atas. Itu susah sekali. Waktu di kampus saja, jujur saja, karena saya tidak ada motor. Jadi susah sekali. Saya itu ikut banyak sekali itu organisasiku dan kegiatanku yang tidak ikuti hanya karena tidak ada kendaraan. Jadi saya juga dulu sedih sekali sebenarnya waktu kuliah, karena mau sekali saya rasa untuk ikut beberapa kegiatan, tapi susah karena keterbatasan kendaraan. Kalau keluar kali naik PT biaya lagi. Dan akhirnya saya dapat beasiswa waktu itu ke Belanda untuk S2 psikologi lagi. Nah, di situ juga waktu interview itu saya banyak sekali ditanyain mengenai apa kontribusiku nanti setelah selesai. Karena beasiswa LPDP ini memang mencari anak-anak muda yang mau berkontribusi, mau memberikan sesuatu atau ilmunya, membagikan pengalamannya di Indonesia. Jadi itu yang akan selalu ditanyakan, apa kontribusimu nanti ketika kamu pulang, terus bagaimana ilmumu akan digunakan. Di samping juga tentu ditanyai mengenai prestasi-prestasi yang sudah didapatkan. Jadi kalau saya dulu itu memang sudah riset sebelum lulus S1, memang saya sudah cari kampus yang mana nih kira-kira saya mau masuki. Nah, beberapa pilihan memang sudah ada yang memang saya sukai, yang fokus di forensik. Nah, kebetulan Belanda yang paling banyak waktu itu. Jadi ada beberapa pilihan kampus waktu itu dan saya dapatnya di University of Twente di Belanda waktu itu. Ke Belanda itu adalah pengalaman saya ke sekian kalinya. Dan sebelumnya sudah pernah toh? Sebelumnya. Jadi
Jadi pernah saya bekerja untuk Kemenpora, saya disuruh ke Australia. Setelah saya PPAin waktu itu di tahun 2016, saya kerja untuk Kemenpora, dikirim ke Australia sendiri untuk diutus untuk memberikan presentasi waktu itu di Adelaide di Australia Selatan. Nah, itu saya betul-betul pertama kalinya yang pergi ke negara orang, tidak ada orang sama sekali saya temani. Jadi saya betul-betul sendiri. Itu pertama kalinya saya pergi. Untungnya itu masih bahasa Inggris. Jadi saya masih enak, gampang mau kemana. Sampainya saya di Australia Selatan waktu itu, baru saya puji Tuhan, saya bilang, oh ternyata bisa nih. Tapi yang paling susah itu waktu ke Belanda, karena bahasanya bukan bahasa Inggris, istilahnya mereka bahasa Belanda. Meskipun orang Belanda itu gampang berbahasa Inggris, tapi dulu pertama kali itu saya ke sana susahnya itu karena saya tidak tahu apa-apa mengenai Belanda pertama kali ke sana. Jadi pas saya turun pertama kali itu sampai di Schiphol Airport sendiri saya attend. Yang paling pertama yang kekasih kaget saya itu adalah suhu. Karena saya pakai jaketnya tipis, saya pikir itu suhunya. Pas sampai, wah dinginnya luar biasa. Wah sampai di bandara saya keliling cari di mana ini. Saya belum tahu di mana itu kota tempat saya kuliah. Sendiri waktu itu? Sendiri. Jadi saya tahu itu Enschede, tapi saya tidak tahu dia di mana. Jadi sampai saya di Belanda, kelilinglah saya mencari itu tempat beli tiket untuk kereta ke Enschede. Keliling itu cari tiket. Wah, semua itu vending machine untuk tiket tidak ada yang sama yang pernah saya temui. Jadi susah. Baru mereka pakai bahasa Belanda. Meskipun ada juga bahasa Inggris. Saya akhirnya bingung itu cari-cari tiket, saya pencet-pencet itu vending machine. Terus tidak ada tiket. Saya tidak tahu bagaimana caranya mencari rute ke Enschede ini. Karena tidak ada yang langsung. Akhirnya saya bilang, ada sini yang bantu. Jadi saya agak lama itu cari tiket, tidak bisa, susah saya dapat. Dan akhirnya ada satu perempuan yang datangi saya. Dia bilang, pakai ini tiket, kau bisa kemana saya dengan tiket ini? Wah, saya bilang, wih, terjawab ini doaku. Karena saya hampir memang putus asa waktu itu. Karena tidak tahu mana ini tiketnya dan ke arah mana ini. Itu di bandara itu? Di bandara, karena kan bandaranya di bawahnya langsung stasiun kereta. Jadi kita langsung bisa ke daerah-daerah tujuan. Jadi dia bilang, ini tiket bisa kemana saja. Wah, saya antara percaya dan tidak. Bagaimana caranya ini dia bisa kemana saja? Saya akhirnya coba, carilah saya tempat di mana ini, saya coba. Nah, ini di kereta. Yang lucunya di kereta, saya tidak tahu kalau di Belanda itu ada kelas-kelas untuk kereta. Jadi saya kelas 2 naik di kelas 1. Bawa koper berat, besar sekali. Terus saya bicara-bicara di dalam kereta. Ditegurlah saya sama petugas keamanan kereta. Kamu terlalu ribut. Terus dia ceklah tiketku. Saya kelas 2 di kelas 1. Terus dia bilang, saya maklumi, tidak apa-apa karena ini mungkin kau pertama kali datang. Saya bilang memang saya pertama kali datang. Jadi itu betul-betul saya mau bilang itu penuh tantangan, tapi bisa. Pasti ada pertolongannya Tuhan waktu itu. Jadi kayak kalau kita yakin dan mungkin kita berdoa, dalam hatiku tuh memang selalu berdoa bahwa mudah-mudahan ada pertolongannya Tuhan. Saya harusnya 1 tahun, tapi saya selesai 10 bulan. Jadi cepat ya? Cepat. Harusnya kan Februari 2018 saya selesai, tapi Desember saya sudah selesai. Jadi saya termasuk yang paling cepat. Dan saya satu-satunya mahasiswa Indonesia, Asia di track forensik itu. Setelah kembali ke Indonesia itu memang saya ada keinginan, awalnya itu saya mau jadi dosen memang. Nah, saya coba-coba kembali ke kampus. Tapi setelah sampai di kampus, ya, hati saya ini ya kurang cocok, rasanya kurang cocok ya. Kayaknya saya masih bisa melakukan hal lain. Akhirnya saya pulang nih ke Mamuju dan membuat itu macam institut.
Jadi awalnya Mas Janga Institute ini kita mau sebenarnya bantu bagaimana caranya supaya masalah pendidikan di Sulbar ini selesai. Masalah kita apa? Kita ini Human Development Index-nya rendah sekali dibanding yang lain. Kemudian angka putus sekolah kita 2020 itu 32.000 lebih anak putus sekolah. Dan tinggi pernikahan dini 20% nasional. Jadi itu misi kami, gimana caranya supaya anak-anak itu mau sekolah. Karena itu adalah hak asasi mereka dan sekolah itu adalah hal penting menurut kami ya. Dari situlah dari 2018 kita bangun. Di 2018 itu kita dapat proyek pertama dengan Unhas kerjasama dengan Pemprov Sulbar dan ISEC Internasional bersama Mas Janga Institute. Jadi kita 4 organisasi ini bikin proyek. Nah, kita datangkan bule waktu itu didanai oleh Pemprov. Kita bikin kegiatan di seluruh Sulbar. Jadi kita sampai ke Mamasa, ada yang ke Majene, Polewali. Itu anak-anak mahasiswa internasional yang datang untuk membuat kontribusi di daerah. Dari zaman sekarang itu beda nih dengan zaman dulu. Mungkin zaman dulu betul-betul itu ekonomi bisa menghalangi orang untuk sekolah karena memang tidak ada uang kan. Tapi sekarang menurut saya sudah banyak sekali beasiswa dan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Satu-satunya penghalang sekarang adalah apakah kita punya kemauan dan prestasi yang cukup. Prestasi ini ya, bisa nilai, bisa apapun yang kita lakukan selama kita sekolah. Jadi satu-satunya hambatan kita dari sekarang itu adalah sebenarnya bagaimana kita mempersiapkan diri dan punya perencanaan. Jadi teman-teman yang merasa bahwa ekonominya kurang, maka mulai dari sekarang harus punya perencanaan dan mempersiapkan diri untuk mendaftar beasiswa. Karena sekarang sudah ada KIP kuliah, ada banyak sekali beasiswa yang bisa dicoba untuk bisa kuliah. Bukan cuma dalam negeri, bahkan kalau mau ke luar negeri pun sudah bisa. Yang penting memang ada prestasi. Jadi manfaatkan waktu teman-teman sekarang kalau mungkin masih kelas 1 atau kelas 2 yang masih sempat untuk belajar dan memperbaiki diri untuk perbaiki memang nilainya, tunjukkan prestasi. Kalau memang tidak di akademik kan bisa di olahraga, bisa di kesenian, itu semua dihitung dan bisa diperhitungkan. Jadi jangan bilang itu saya orang-orang pintar yang akan dapat beasiswa. Tidak, kau juga ikut olahraga bagus, prestasi olahragamu bagus atau prestasi senimu bagus, kau juga pasti dapat. Jadi rencanakan dan maksimalkan yang bisa kalian kerjakan sekarang di sekolah supaya kalian bisa mendapat beasiswa.